Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fitra Zahra Dira dari kelas AR20A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bahasa dan linguistik. Pengertian bahasa atau lughah. Lughah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan bahasa. Ada banyak definisi mengenai pengertian lughah. Dalam perbincangan mengenai definisi lughah pada Khazanah Literatur Arab, kita mendapati ada dua jenis definisi. Yang pertama, definisi yang berasal dari Khazanah Literatur Klasik, dan yang kedua, definisi yang berasal dari literatur modern yang merupakan kepanjangan tangan dari definisi yang ditemukan pada Khazanah Literatur Barat. Oleh para linguis Arab, Ibnu Jinni wafat pada tahun 392 Hijriah dinilai sebagai pelopor definisi jenis pertama. Dia merupakan linguis paling berpengaruh pada masa lalu dan turut memengaruhi struktur pemikiran linguistik modern. Definisinya tentang lughah selalu dikutip dalam pembicaraan tentang linguistik Arab hingga kini. Dia mendefinisikan bahwa bahasa adalah bunyi yang digunakan setiap komunitas untuk mengungkapkan maksud dan tujuan. Sementara itu, definisi jenis kedua yang baru muncul setelah mendapat pengaruh dari linguistik barat, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Al-Aziz yang menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang diperoleh dan digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk kepentingan berkomunikasi dan bekerja sama. Dari pengertian lughah yang sudah dibicarakan sebelumnya, kalau diklasifikasikan akan didapatkan karakteristik yang hakiki dari lughah, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem, berarti bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem, lughah itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sistemis adalah bertalian atau berhubungan dengan suatu sistem atau susunan yang teratur. Dan yang kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa adalah lambang atau simbol. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Jadi, kata sebagai satuan bahasa itu disebut lambang. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang membuat penuturnya bisa menyampaikan semua pemikiran atau sikap sebagai sebuah lambang atau simbol untuk mengacu pada sesuatu yang disimbolkan. Setiap kata memang mengacu pada sesuatu yang dilambangkan. Namun, kata saja tidak bisa dipahami secara utuh tanpa melibatkan konteks penggunaan kata itu dalam struktur yang lebih besar, seperti frasa, klausa, dan kalimat. Dan yang ketiga, ada bahasa sebagai bunyi. Bunyi yang dimaksud pada pembahasan ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, sedangkan yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Tidak semua yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa, seperti bunyi teriak, bersin, dan batuk-batuk, yang tidak dikaitkan dengan penyampaian pesan. Dengan kata lain, bunyi bahasa atau bunyi ujaran, speech sound, adalah suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonologi diamati sebagai fon dan di dalam fonetik sebagai fonem. Bunyi bahasa sekaligus menandakan bahwa prinsipnya bahasa itu ujaran, bukan tulisan. Berikut pengertian yang dimaksud. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan untuk manusia untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang keempat, bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Pengertian linguistik. Linguistik berarti ilmu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah
Nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis. Dalam bahasa Arab, linguistik berpadanan dengan ilmu al-lughah, yaitu ilmu bahasa. Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Al-Khuli yang menjelaskan bahwa ilmu al-lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa dari berbagai aspeknya, mulai dari aspek bunyi, tata kata, tata kalimat, kosakata, makna, psikologi, sosiologi, perkamusan, dan terapan. Kemudian yang terakhir adalah macam-macam dari kajian teoretis struktur internal bahasa, yaitu yang pertama ada fonologi, ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa dan distribusinya. Dan yang kedua ada morfologi, cabang ilmu linguistik tentang bentuk kata. Dan yang ketiga ada sintaksis, yaitu ilmu tata kalimat yang menyeraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Dan yang keempat ada semantik, kata yang sudah dirangkai dan sudah ada maknanya. Dan yang kelima ada pragmatik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.